بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang baru, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bab penjelasan tentang hukum orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Baik. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang masalah al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah atau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala itu dirinci oleh para ulama ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama, ingkar takdzib, pengingkaran yang berupa mendustakan, pendustaan terhadap salah satu nama atau salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendustakan, tidak mau mengakuinya, tidak mau meyakini itu sebagai salah satu nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kufrun akbar, syirik besar tanpa keraguan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti seorang yang membaca firman Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbuka, tidak terikat. Dia berinfak kepada siapa saja yang dia kehendaki, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, tidak terikat seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Apa firman Allah? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Hadis ayat-ayat seperti ini menunjukkan Allah memiliki sifat dzatiyah yang namanya tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah yang namanya tangan. Jadi sifat Allah itu ada sifat dzatiyah berupa zat Allah, dan ada sifat fi'liyah berupa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang mengatakan laisa lillahi yadun, Allah tidak memiliki tangan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang tangan Allah. Maka ini kufrun akbar mukhrijun 'anil millah, kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau ketika dia mendapati dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Lalu dia katakan Allah tidak bersemayam di atas, Allah tidak beristiwa di atas arsy, mengingkari ayat Allah. Maka ini kafir orang yang mengatakan demikian dengan kesepakatan seluruh ulama. Ini bentuk yang pertama, ingkar takdzib, mengingkari salah satu nama atau salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah katakan Allah tidak berbicara, Allah tidak mendengar, dan seterusnya. Ini kufrun akbar. Baik. Bentuk yang kedua, ingkar ta'wil, pengingkaran yang berupa ta'wil, yakni menafsirkan maknanya. Maka di sini ada dua bentuk. Yang pertama, ta'wil yang memang terdapat di dalam bahasa Arab,
takwil yang memang terdapat di dalam bahasa Arab, maka ini tidak mewajibkan kekufuran. Yang kedua, takwil yang tidak terdapat di dalam bahasa Arab, tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab sedikit pun, atau di dalam bahasa Arab tidak ada takwil tersebut, tidak ada makna itu. Seperti seorang mengatakan yang dimaksud dengan tangan Allah bukan tangannya, tetapi maksudnya adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Maka ini adalah kekufuran, kufur akbar, karena hakikatnya sama dengan takdzib, mengingkari tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun andaikan seorang mengatakan tangan Allah itu bukan maksudnya tangan, tetapi kenikmatan dan kekuatan, maka ini tidak sampai pada kekufuran, sebab makna tangan diartikan dengan kekuatan dan kenikmatan itu ada di dalam bahasa Arab. Tetapi ini termasuk bid'ah, ya, termasuk kefasikan apabila seorang menafsirkan tangan dengan kenikmatan atau kekuatan. Sebab Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menafsirkan hal tersebut, tidak menafsirkan demikian. Namun mereka pahami tangan Allah adalah tangan yang sebenarnya, yang tentunya tidak sama dengan tangan makhluk, tetapi tangan yang serupa dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah isbatu ma jaa fil kitabi was sunnah minal asma'i was sifat. Menetapkan atau mengimani nama-nama dan sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dimaksud dengan al-iman bil asma'i was sifat, atau mentauhidkan Allah di dalam asma' was sifat. Menetapkan atau mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan tahrif, yakni menyimpangkan maknanya. Ini yang pertama, tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya, merubah-rubah artinya atau merubah lafaznya. Seperti lafaz istawa dirubah menjadi istaula, ini berkuasa. Istiwa dirubah menjadi berkuasa, ini tidak boleh. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, yakni menolak atau menghilangkan salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, yakni membagaimanakan rupa atau bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mengatakan sifat Allah itu, yarhamukallah, misalnya bersemayamnya Allah atau istiwanya Allah itu seperti apa? Dia rupakan seperti makhluk yang bersemayam di atas singgasananya. Atau tangan Allah dia gambarkan bentuknya seperti ini dan seperti itu. Ini tidak boleh. Yang keempat, wala tamtsilin atau tashbih. Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, baik menyerupakannya dari segala sisi, tamtsil, ataupun menyerupakannya dari sebagian sisi, tashbih. Kemudian yang kelima, tanpa melakukan tafwid, yaitu masa bodoh, tidak mau tahu dengan makna yang terkandung di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah makna beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Jadi beriman dengan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya, tanpa melakukan ta'til, menolak maknanya atau menghilangkan maknanya, tanpa melakukan takyif, menggambarkan kaifiyah, hakikat atau bentuk dari sifat Allah tersebut, tanpa melakukan tamtsil atau tashbih, yang menyerupakan Allah baik dari segala sisi maupun sebagian sisinya dengan sifat makhluk, dan tanpa melakukan tafwid, yaitu masa bodoh ya, dengan nama dan sifat Allah, tidak mau tahu ya, akan makna yang terkandung di dalamnya. Ini larangan-larangan di dalam al-asma' wa sifat. Sehingga ada dua pokok penting di dalam beriman terhadap al-asma' wa sifat, yaitu al-itsbat
wa nafyul mumatsalah. Yang pertama al-itsbat, menetapkan atau mengimani, dan yang kedua menafikan adanya keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini dua pokok penting di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama al-itsbat, kita imani bahwasannya semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat Allah adalah benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Adalah benar-benar nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita simpangkan maknanya. Yang kedua, nafyul mumatsalah, kita nafikan adanya penyerupaan sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak mungkin ada keserupaan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beriman dengan dua pokok ini atau beriman pada salah satunya saja, maka akan terjadi penyimpangan. Sehingga ada dua sisi penyimpangan yang paling mendasar. Penyimpangan yang pertama, mereka yang melakukan ta'til, yang menolak atau menghilangkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak mengisbat nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai, menurut mereka, jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kalau Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka katakan, kalau begitu, itu bukan tangan, tetapi langit dan bumi maksudnya. Itu bukan tangan, tetapi kekuatan maksudnya. Mereka melakukan tahrif, mereka simpangkan maknanya. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai Allah sama dengan makhluk. Maka dijawab oleh para ulama ahlus sunnah bahwasannya Allah telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi meskipun Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Jawaban yang kedua, kalau antara sama makhluk saja, sama-sama memiliki tangan, namun sifat tangan mereka berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara makhluk dengan Al-Khaliq. Jadi kesamaan nama antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya dalam sifat-sifat mereka tidak mesti atau tidak mengharuskan kesamaan persis. Manusia memiliki tangan atau manusia memiliki kaki, hewan juga punya kaki, tapi tentu berbeda antara kaki dan tangannya hewan dan tangannya manusia. Berbeda, apalagi dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, penyimpangan di dalam tauhidul asma wa sifat adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kata mereka? Karena misalnya Allah mengatakan Allah memiliki tangan, Allah mendengar, Allah Maha melihat, Allah juga berbicara, berkehendak. Kalau begitu sama dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat-sifat itu. Maka ini jelas kesalahannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi satu ayat ini membantah kesalahan dua sisi penyimpangan tersebut sekaligus. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan, menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat Allah, mempercayai itu sebagai nama dan sifat bagi Allah, namun tanpa menyamakannya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Ini kaidah yang sangat penting yang harus selalu kita ingat di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang perlu dipahami, sebagaimana telah pernah kita sampaikan dalam tanya jawab, bahwasannya nama-nama dan sifat Allah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Karena Nabi SAW di dalam doanya, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan yang lainnya, beliau mengatakan, "As'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak." Aku mohon kepadamu ya Allah
dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau engkau ajarkan pada salah satu dari makhlukmu, ini dari kalangan malaikat dan jin, malaikat dan para rasul. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau, atau nama-nama yang engkau khususkan pengetahuannya pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi dalam hadis ini ada nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, ada yang diajarkan pada salah seorang dari rasulnya, ada pula yang Allah khususkan ilmunya pada pengetahuan, ya, pada ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas jumlahnya. Adapun hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengamalkannya dia akan masuk surga. Ini dijelaskan oleh para ulama bukanlah membatasi bahwa nama Allah hanyalah 99, tetapi sekedar menjelaskan siapa yang menghafal dan mengamalkan, ya maksudnya menghafal di situ adalah mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Menghafal atau mengamalkan 99 nama. Jadi seperti kalau kita mengatakan saya ingin berinfak untuk anak yatim sebesar 1 juta rupiah. Ini bukan membatasi bahwa uang kita hanya 1 juta, tetapi yang kita infak, yang mau kita infakkan hanya 1 juta. Sedangkan uang kita bisa lebih dari itu. Baik, maka dari sini tahulah kita kesalahan sebagian kaum muslimin, ya, yang mengikuti akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mengatakan bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya 20 atau hanya 7. Yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama-nama dan sifat Allah jumlahnya tidak terbatas. Kalaupun kita mengatakan nama dan sifat Allah itu 99, itu berarti lebih dari 20. Namun pengertiannya tidak seperti itu. Dan setiap nama Allah adalah sifat bagi Allah. Namun tidak setiap sifat Allah itu menjadi nama bagi Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada namanya. Ini kaidah yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah memiliki nama Al-Khaliq. Kalau begitu Allah memiliki sifat Al-Khalqu, penciptaan. Allah memiliki nama As-Sami', Maha mendengar. Maka berarti memiliki sifat As-Sam'u, pendengaran, dan seterusnya. Ya. Namun tidak setiap sifat Allah mengandung nama Allah. Seperti Allah memiliki sifat Al-Kalam, berbicara, tetapi Allah tidak memiliki nama Al-Mutakallim. Karena untuk menentukan itu nama bagi Allah harus dengan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini sebagai pengantar beberapa kaidah penting di dalam memahami al-asma wa sifat. Kita masuk pada dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah dahulu, kafir kepada Ar-Rahman, yakni kafir dengan nama Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada mereka, Ar-Rahman, dia adalah Rabbku, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, padanya aku bertawakal dan padanya aku bertobat. Surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk atau penyebab kekafiran orang-orang musyrik. Di samping kekafiran mereka dalam uluhiyah, mereka juga kafir di dalam al-asma wa sifat. Ya, sehingga kata Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, penulis Taisirul Aziz Al-Hamid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan salah satu bentuk kekafiran orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah adalah kafir terhadap al-asma wa sifat, nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis di dalam perjanjian Hudaybiyah, tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, teks perjanjian Hudaybiyah. Lalu orang-orang musyrik mengingkari, kami tidak tahu dengan Ar-Rahman, kami tidak mau dengan Ar-Rahman, tulis saja
Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari dengan Ar-Rahman. Ya, mereka kafir dengan nama Ar-Rahman. Maka ini merupakan dalil bahwasannya siapa yang mengingkari salah satu nama atau salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Dia mengikuti jalannya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Iya. Maka dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang sangat berharga, yaitu kewajiban mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari nama dan sifat Allah, maka dia kafir, ya, dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya. Namun kekafiran di sini ada perincian sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pengantar di awal tadi. Baik. Ini pelajaran yang paling penting dari ayat ini. Kewajiban beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, dan bahwasannya termasuk kekafiran barang siapa yang mengingkari salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih al-Bukhari, qala Aliyun, berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun, aturiduna ay yukazzaba Allah wa rasuluhu, aturiduna ay yukazzaba Allah wa rasuluhu, aturiduna ay yukazzaba Allah wa rasuluhu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka pahami. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Yakni kalau kita tidak berbicara kepada orang, ya, menyampaikan kepada mereka ayat atau hadis yang tidak bisa mereka pahami. Baik. Beliau menyebutkan asar ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjelaskan bahwasannya di dalam masalah asma wa sifat ada hal-hal yang tidak bisa dipahami secara langsung, sehingga di dalam menjelaskannya perlu ada tahapan, dan di dalam menjelaskannya harus dengan cara yang bisa mereka pahami. Ini maksudnya, ya, atar ini. Jadi bukan berarti tidak menyampaikan. Ya, ini kesalahan sebagian orang. Ya, mereka tidak mau berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, padahal ini adalah inti tauhid. Kenapa alasan mereka? Karena khawatir orang tidak paham. Maka bukan seperti itu, tetapi hendaklah tetap disampaikan, namun dengan bahasa yang mudah mereka pahami, dan disampaikan secara bertahap. Disampaikan yang mudah dulu, baru kemudian yang lebih sulit dipahami. Jadi bukan berarti meninggalkan sama sekali. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang menyampaikan begitu saja tanpa penjelasan, tanpa perincian, ya, sehingga orang yang mendengarkan ayat atau sifat Allah tersebut, dia malah mengingkari. Kalau begitu, yang menyebabkan pengingkaran adalah orang yang menyampaikan, karena dia tidak menjelaskan dengan baik, karena dia tidak merinci, karena dia tidak menjelaskan dengan bahasa yang mereka pahami, atau dengan cara yang mereka pahami, sehingga mereka tidak memahaminya dan mereka mengingkari. Maka di dalam menjelaskan al-asma wa sifat harus kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dijelaskan secara bertahap, dijelaskan dengan perincian sehingga tidak diingkari. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqaddimah Sahih Muslim, innaka lan tuhadditsu qauman haditsan la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan suatu pembicaraan terhadap suatu kaum yang akal mereka atau pemahaman mereka tidak bisa mencapainya, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Iya. Jadi di dalam menyampaikan haruslah disampaikan dengan cara yang mudah mereka pahami, dengan bahasa yang mudah mereka mengerti, ya, dan disampaikan secara bertahap sehingga, ya, mereka bisa memahami dengan baik. Baik. Jadi maksud beliau di sini bukan berarti kita tidak menyampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma wa sifat, tetapi kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Iya. Oleh karena itu, beliau menyebutkan dalil yang berikutnya tentang pengingkaran para sahabat terhadap orang-orang yang tidak mengerti dengan nama dan sifat Allah, lalu dia tidak mau memahami, ya, dan dia mengingkari.
nama-nama dan sifat Allah tersebut. Ya, seperti dalam dalil yang berikutnya, warawa Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Telah meriwayatkan Abdur Razzaq. Beliau adalah Abdur Razzaq bin Hammam As-San'ani, Al-Imam Al-Hafidh, sahibul musannafat, meninggal pada tahun ke-211 Hijriah. Dari Ma'mar, beliau adalah Ma'mar Abu Urwah, Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri, thiqatun sabtun, meninggal pada tahun 153 Hijriah. An Ibn Tawus, dari anaknya Tawus, beliau adalah Abdullah bin Tawus Al-Yamani, thiqatun fadilun abid, meninggal pada tahun 132 Hijriah. Dan Tawus an abihi, dari bapaknya adalah Tawus bin Kaisan, yang juga seorang thiqah, seorang yang fadil, abid, dan dikenal sebagai salah seorang ulama besar di zamannya, salah seorang tabi'in, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, bahwasannya annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a haditsan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat seorang laki-laki itu kaget, terkejut ketika dia mendengarkan satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Istingkaran lidzalik, dia mengingkari hadis tersebut. Dia menunjukkan kekagetannya, keterkejutannya karena mengingkari hadis tersebut. Faqal, maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang orang ini yang mengingkari hadis tersebut, dan juga kepada orang-orang yang semisalnya yang tidak mau berusaha memahami hadis-hadis tersebut, kata beliau, ma faraku haula, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan untuk beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, karena hal itu telah ditetapkan oleh Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yajiduna riqqatan inda muhkamihi, mereka menerima nama-nama dan sifat Allah yang jelas bagi mereka, wa yahlikuna inda mutasyabihi, namun mereka menolak, mereka binasa karenanya ayat-ayat sifat yang belum jelas bagi mereka. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh orang beriman. Kalau sudah jelas dia pahami maknanya, dia terima. Tapi belum jelas, lalu dia tolak. Belum jelas padanya, dia tolak. Seperti dia membaca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Belum jelas baginya makna dari ayat ini, sehingga dia memahami kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti seperti makhluk yang membutuhkan makhluk yang lainnya. Makhluk itu duduk di kursi, dia butuh kepada kursi. Dia tidak memahami Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan arsy. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, Allah membutuhkan arsy. Tidak sama sekali. Lalu pada akhirnya karena dia tidak memahami, dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini yang diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari athar ini, tidak mengapa kita sebutkan, kita jelaskan tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya, ya, di hadapan orang-orang awam maupun orang-orang yang berilmu untuk mengajarkan mereka. Ya. Namun sebagaimana yang athar yang disebutkan sebelumnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berbicaralah ya dengan bahasa yang mereka pahami. Iya. Maka kemudian di dalam athar ini juga terdapat pelajaran bahwasannya siapa yang menolak salah satu nas, apakah itu ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah, maka dia termasuk al-halikin, orang-orang yang binasa, ya, seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Pelajaran yang lain adalah kewajiban mengingkari orang-orang yang menolak atau mengingkari nas-nas tentang ayat-ayat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang terakhir, qala al-muallif rahimahullah, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman ankaru dzalika fa anzalallah wa hum yakfuruna birrahman. Ketika orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, mereka mengingkari nama tersebut,
Dan Allah menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna birrahman, mereka kafir dengan Ar-Rahman, yaitu surat Ar-Ra'd ya, yang telah kita sebutkan pada dalil yang pertama tadi. Ini penyebutan tentang sababun nuzul turunnya ayat tersebut ya, yaitu yang disebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari pada perjanjian Hudaybiyah ya. Nabi SAW memerintahkan penulisnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menuliskan perjanjian itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang musyrik Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman, tidak mau mereka akui, tidak mau mereka kalau dituliskan dalam perjanjian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang kekafiran mereka karena mengingkari nama Allah Ar-Rahman, wa hum yakfuruna birrahman. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat ke-110 Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama apa saja yang kalian berdoa dengannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dalam keadaan sujud, beliau mengucapkan ya Rahman ya Rahim. Maka orang-orang musyrik pun berkata, "Hada yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u mathna mathna." Ya. Nabi ini kata mereka, dia mengklaim bahwasanya dia hanya beribadah atau berdoa kepada satu saja, tetapi ternyata dia berdoa kepada dua ya. Ada Rahman, ada Ar-Rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat ke-110, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ini dalam berdoa. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama apa saja yang kalian seru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingkarinya atau menghilangkannya dan tanpa menyerupakannya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Iya. Dan menjelaskan kepada kita kafirnya orang yang mengingkari salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk penyimpangan apabila seorang melakukan penakwilan ya, atau penafsiran yang tidak berdasarkan dalil dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan para pendengar Radio Dakwah Salafiyah bisa paham penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 0813-949-72127. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya pertanyaan yang masuk itu sudah banyak, ada kemungkinan pertanyaan yang baru masuk akan dijawabnya pada keesokan harinya. Demikian informasinya pada Ustaz, untuk kami persilakan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa ada ilmu laduni? Kalau ada, itu ilmu apa? Baik. Ilmu laduni ini hakikatnya tidak ada sama sekali. Ini hanyalah bualan dan tipuan syaitan terhadap orang-orang sufi atau pengikut tarekat tasawuf yang mereka klaim sebagai ilmu laduni atau ilmu kasyaf atau ilmu batin, yang dengan ilmu tersebut mereka bisa mengetahui, menurut mereka bisa mengetahui perkara gaib. Ini bualan dan tipuan syaitan yang dilakukan kepada orang-orang tasawuf yang mempelajari tasawuf, diakibatkan karena mereka berpaling dari ilmu Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan dasar penamaan ilmu laduni itu mereka ambil dari Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Khidir alaihi salam,
dari sisi kami ilmu. Kata ladunna di sini dari sisi kami, dari situlah diambil kata ladunni, dari sisi aku. Yani maksud mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud di sini ilmu laduni, maksud mereka adalah ilmu yang mereka dapatkan khusus dari Allah, langsung dari Allah, sehingga bisa mereka mengetahui perkara gaib. Ini kebohongan dan kedustaan dan tipuan syaitan. Syaitan datang kepada mereka memberitahukan satu perkara gaib, mereka mengira itu adalah utusan Allah atau Allah itu sendiri yang memberitahukan satu ilmu kepada mereka. Dan mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam juga diajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Maka ini kebodohan, karena Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus. Ini pendapat yang benar dari pendapat para ulama, bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irqadha min rasulan." Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan atau memberitahukan perkara gaib tersebut kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi hanya dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwasanya hanya para rasul yang Allah beritahukan tentang perkara gaib. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, tentang munculnya Dajjal dan seterusnya. Ini ilmu gaib yang akan terjadi di masa depan, Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memberitahukan kepada syaitan, kepada orang-orang sufi ini adalah syaitan, seperti syaitan mendatangi para dukun untuk memberitahukan perkara gaib, yakni yang akan terjadi di masa depan, seperti yang disebutkan dalam hadis, mereka mencuri berita dari langit dan mereka sampaikan kepada para dukun. Maka jangan heran kita dapati dalam amalan-amalan sufiyah persis seperti amalan-amalan para dukun. Hanya saja kalau dukun mereka katakan ilmu hitam, kalau sufiyah mereka katakan ilmu putih. Tapi hakikatnya sama saja. Hakikatnya sama saja, hanya yang satu mengira dia ilmu putih, ilmu benar, namun yang satu sadar bahwa dia memang salah. Tapi hakikatnya sama saja. Itu tipuan syaitan kepada mereka. Baik. Dari Aang di Sadahayu Majenang. Apa hukumnya mengawini wanita yang sedang hamil? Hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Dalam surat At-Talaq, wanita-wanita hamil iddah mereka, ini masa menunggu, tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Kalau sempat terjadi pernikahan, maka harus dipisahkan dan menikah kembali setelah melahirkan. Apa hukumnya memanjangkan rambut bagi laki-laki dan merebondingnya biar rapi? Masalah ini, memanjangkan rambut bagi laki-laki, itu tergantung masyarakatnya, tergantung adat masyarakatnya. Ini masalah yang mubah, asalnya dia mubah. Namun dilihat kondisi masyarakatnya, bagaimana adat mereka. Kalau di masyarakat, seperti yang kita ketahui pada kebanyakan masyarakat kita, orang yang memanjangkan rambut itu kebanyakannya kebiasaan orang-orang yang tidak baik, kebiasaan preman atau orang-orang fasik, para pemain-pemain musik, para pelaku dosa. Maka tidak sepatutnya mengikuti kebiasaan mereka, tidak sepatutnya mengikuti kebiasaan mereka. Tapi kalau memang hal itu di masyarakat dianggap sesuatu yang biasa saja atau tidak apa-apa, maka tidak mengapa juga insyaallah taala. Iya. Karena di dalam syariat kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang banyak di masyarakat, sepanjang itu bukan dosa. Sepanjang itu bukan dosa. Sehingga ulama menjelaskan, Nabi SAW kadang-kadang rambutnya panjang, itu karena memang kebiasaan masyarakat di masa itu. Demikian pula dalam syariat dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang bisa mengakibatkan celaan. Sesuatu yang bisa mengakibatkan celaan. Maka dilihat kondisi masyarakat tersebut, wallahu a'lam. Baik. Ketika salat berjamaah, terus ketika waktu sujud imamnya batal dan keluar, terus yang belakang imam harus gimana? Apakah berdiri dulu terus maju menggantikan imam tadi? Apa bagaimana? Hendaklah dia menggantikan imam, namun dalam posisinya sujud, tidak harus dia berdiri dulu, sebab kalau dia berdiri berarti telah berpindah kepada gerakan berikutnya.
Nah, tidak mengapa ketika dia sujud langsung dia menggantikan imam ketika dia masih berada di saf, ya, saf yang pertama, lalu setelah berdiri baru kemudian maju ke depan. Wallahu a'lam. Sebab kalau dia bangkit dari sujud, ya berdiri, kemudian sujud kembali, maka dia sudah menambah rukun. Jadi seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita katakan togut atau munafik kepada pemerintah kita? Tidak boleh. Sebab hal itu adalah pengkafiran. Kalau kita mengatakan kepada kita, saudara kita togut, saudara kita yang muslim, apakah dia pemerintah ataukah rakyat, kita mengatakan dia togut atau munafik, berarti kita mengkafirkan dia. Ya. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka perkataan itu akan kembali pada salah seorang dari keduanya. Artinya, kalau saudaranya itu tidak benar-benar kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Dan pengkafiran kepada penguasa atau kepada kaum muslimin siapapun itu yang telah melakukan suatu bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah harus terpenuhi syarat-syarat dan terangkatnya penghalang. Di antara syarat-syaratnya adalah iqamatul hujjah. Menjelaskan hujjah kepadanya, menjelaskan ilmu. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi dia memiliki ta'wil. Ya. Dia mengira itu bukan kekafiran dan kesyirikan, sehingga dia melakukannya. Maka yang seperti ini dimaafkan dalam syariat. Sehingga perlu dijelaskan dulu, tidak langsung kita mengkafirkan. Ya. Kemudian, yang berhak mengkafirkan itu adalah orang yang mendalam ilmunya. Dan lebih khusus lagi, yang berhak menjatuhkan vonis kafir itu adalah mahkamah. Bukan orang per orang. Ini dalam syariat. Ini hukum di dalam syariat. Jadi tidak benar ya, kalau kita mengatakan setiap orang yang melakukan kekafiran itu sebagai tagut atau munafik atau kafir. Iya. Karena di dalam mengkafirkan itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan harus terangkat penghalang-penghalangnya. Dan itu tidak mudah. Ini tidak mudah. Baik. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwasanya pemerintah yang berhukum dengan selain syariat Islam itu ada perincian. Tidak semua yang sampai kepada kufur akbar. Yang sampai kepada kufur akbar kalau dia meyakini bolehnya suatu hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, atau kalau dia meyakini hukum Belanda atau hukum demokrasi itu sama kedudukannya dengan hukum Islam atau bahkan lebih baik, ini yang kafir. Tapi kalau dia menyadari sebenarnya ini hukum salah, tidak tepat, tidak benar, hanya karena takut jabatannya hilang, ya, takut didemo, maka yang seperti ini tidak sampai pada kufur akbar, kufur asgar. Sepanjang dia meyakini sebenarnya hukum ini tidak boleh, hukum Islam lebih baik, dia tidak bisa menyaingi hukum Islam, hanya takut didemo, ya, takut jabatannya hilang, atau karena diberi sogokan, atau ingin berbuat zalim, maka hari ini tidak sampai pada kufur akbar, namun kufur asgar. Oleh karenanya telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan, "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dalam surat Al-Maidah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Beliau katakan kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu karena mereka tidak sampai meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Baik. Dan ini termasuk ciri-ciri khawarij yang mudah mengkafirkan para penguasa muslim. Sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terus sampai di zaman ini ciri-ciri mereka sama. Mudah mengkafirkan seorang muslim, mudah mengkafirkan penguasa muslim. Kalau logika mereka ini diterima, maka tidak ada satupun yang muslim di muka bumi ini. Sebab tidak ada satupun yang selamat dari dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa, dia telah menyelisihi syariat Allah dan berhukum dengan selain syariat Allah. Dia telah mengambil syariat selain syariat Allah. Orang yang berzina misalnya, zina itu hukum siapa? Itu hukum orang-orang kafir, bukan hukum Islam. Kalau begitu setiap orang yang berzina kafir. Orang yang minum khamar itu hukum siapa? Bukan hukum Islam. Kalau begitu setiap orang yang minum khamar itu kafir. Ini kalau diterima logika mereka. Karena hakikatnya setiap orang yang berbuat dosa, dia telah keluar dari hukum Islam, telah keluar dari hukum Allah dan mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada yang sampai pada kufur akbar, namun ada juga yang tingkatannya kufur asgar. Iya, demikian wallahu a'lam.
Ustaz, tadi saya mendengar zikir dengan berjamaah bid'ah. Apa dosanya? Bukannya berjamaah dapat menambah pahala, ya? Berjamaah yang menambah pahala itu apabila ada dalil yang menjelaskannya, ya. Seperti dalam sholat berjamaah, telah jelas dalam hadis Nabi SAW mengabarkan sholat berjamaah itu 27 derajat, ya, lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Adapun zikir berjamaah, Nabi SAW tidak menjelaskan, ya, pahalanya lebih besar, ya, sebagaimana dalam sholat berjamaah. Dan juga tidak ada dalam praktek Rasulullah SAW dan para sahabatnya berzikir berjamaah. Kalau sholat berjamaah ada, ya. Namun dalam zikir berjamaah tidak beliau praktekkan, maka hal itu termasuk bid'ah. Bahkan terdapat dalil-dalil dari athar para sahabat, mereka mengingkari, ya, ketika terjadi zikir jamaah, seperti dalam riwayat Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari zikir jamaah yang dilakukan pada zamannya. Dan beliau kaget, kok ada seperti itu? Kok muncul seperti itu? Artinya apa? Hal itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya mau menanyakan apa definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Adapun secara istilah yang kita maksudkan dengan bid'ah adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Apa yang diada-adakan di dalam agama tanpa didasari oleh dalil. Tanpa didasari oleh dalil Al-Quran maupun sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi bid'ah, ya. Jadi bukan maksudnya ma uhditsa fi umuri dunya, apa yang diada-adakan di dalam perkara dunia, ya. Dalam perkara dunia itu bukan bid'ah yang tercela yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Baik. Namun yang tercela adalah bid'ah di dalam agama, ya. Dan semua bid'ah sesat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau maksudkan adalah bid'ah di dalam agama. Di satu sisi ada yang menghukumi najisnya kotoran hewan yang dimakan dagingnya, sementara ada juga yang menyatakan tidak najisnya. Mohon penjelasannya. Yang benar insyaallah taala, kotoran hewan yang tidak dimakan, yang dimakan dagingnya, yang halal dimakan itu suci, ya. Dengan banyak dalil, diantaranya dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang Uraniyin untuk meminum kencingnya unta, ya, sebagai obat sakit perut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan salat di tempat-tempat berkumpulnya kambing, iya, menunjukkan bahwasannya kotoran mereka itu bukanlah najis, ya. Kotoran mereka bukanlah najis karena tidak setiap yang kotor itu najis. Tidak setiap yang kotor itu najis, ya. Seperti kalau pakaian kita, ya, terkena air mani atau terkena ludah, terkena ingus, kita bersihkan, kita anggap kotor. Namun itu bukan najis, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan itu najis. Baik. Seorang tokoh Pui mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan salat berjamaah itu wajib. Bagaimana hukum terhadap orang itu dan orang-orang yang sepaham dengannya? Tentang hukum salat berjamaah adalah khilaf para ulama. Sebagian mengatakan wajib, ya, sebagian mengatakan tidak wajib. Kalau seorang tahu bahwasanya yang benar hukumnya wajib dan dalil-dalil itu ada, lalu dia katakan tidak ada, dia mengingkari, maka ini kekufuran. Kalau sebelumnya dia tahu pasti benar bahwa pendapat yang sebenarnya berdasarkan dalil-dalil yang jelas bahwa hukum salat berjamaah itu wajib, lalu dia ingkari, maka ini kekufuran. Tentunya tidak boleh mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia seperti yang dilakukan oleh atau yang dipahami oleh sebagian ulama bahwa ayat-ayat tersebut, ya, tidak bermakna kewajiban salat berjamaah, atau ada hal yang memalingkan dari kewajiban tersebut, ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut, maka ini biasa, ya, tidak mengapa. Ini perbedaan yang biasa di kalangan para ulama. Iya. Namun yang benar insyaallah taala salat berjamaah itu wajib, dan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah ada, ya. Dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kebanyakan para ulama berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Sebab Allah mengatakan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah, ya. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk di sini maksudnya salatlah, bukan sekedar rukuk. Karena salat tentunya bukan hanya rukuk saja. Iya. Dan bukan sekedar perintah salat, sebab di awalnya Allah telah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat.
wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Kemudian Allah tambahkan lagi, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk secara berjamaah artinya salat secara berjamaah. Juga dalil tentang salat khauf, ya. Salat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut. Sebagian pasukan salat, sebagian menjaga, ya. Jadi tidak dibiarkan salat sendiri-sendiri, tapi salat berjamaah. Hanya dipisah, sebagian salat, sebagian menjaga, lalu bergantian. Menunjukkan wajibnya salat berjamaah dalam keadaan perang. Bagaimana lagi dalam keadaan aman? Dan dalil dari as-sunnah itu lebih banyak lagi. Demikian, wallahu a'lam. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, bagaimana caranya? Siapa yang maksud keluarga di situ? Caranya dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan memerintahkan mereka melakukan kebaikan, ya. Mengajarkan tauhid, mengajarkan salat dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Iya. Dan keluarga yang dimaksudkan di situ dijelaskan oleh para ulama adalah anak dan istri. Dan siapa saja yang berada di bawah perwalian kita, termasuk adik, kakak, ya. Siapa saja yang berada di perwalian kita. Baik. Dan apa termasuk di dalamnya penjagaan anak kepada orang tuanya? Masuk. Orang tua wanita itu di bawah perwalian kita. Iya. Kalau kita laki-laki. Baik. Adapun orang tua laki-laki, tentunya bukan di bawah perwalian kita. Tetapi sebagai bentuk bakti kepada orang tua, maka sepatutnya seorang anak itu tetap mengajarkan kebaikan, ya, kepada orang tuanya, menasihati mereka apabila mereka salah dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Baik. Ana tinggal di lingkungan masyarakat awam yang suka salawatan. Alhamdulillah, ana tidak mengikuti ibadah mereka. Ana takut dengan dalil tentang Allah berlepas diri dengan hamba yang bertempat tinggal di lingkungan orang musyrik. Mohon dijelaskan posisi ana ini, di mana jika pindah tidak mungkin. Pertama, kalau salawatan itu tidak mengandung kesyirikan, seperti terdapat penyamaan Allah dan Rasulnya atau permohonan kepada Rasulullah SAW, maka tidak mewajibkan atau tidak menyebabkan mereka kafir atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu perbuatan bid'ah. Itu perbuatan bid'ah. Baik. Sehingga tinggalnya kita bersama mereka, maka ini perlu dirinci. Kalau dengan tinggalnya kita bersama mereka menyebabkan kita terpengaruh atau anak-anak kita bisa terpengaruh dengan mereka, maka tidak boleh untuk terus tinggal dan bergaul bersama mereka. Adapun beralasan tidak mungkin pindah, ini juga tidak bisa diterima. Sebab alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Ini alasan tidak bisa diterima. Bumi Allah luas, di mana saja bisa kita tinggal. Dan kewajiban kita untuk menjauhi pergaulan dan lingkungan orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan, sehingga kita tidak terjerumus, ya, kepada mereka. Adapun kalau kita bisa mendakwahi mereka, dan kita bisa memberikan jaminan anak-anak kita, keluarga kita tidak terpengaruh dengan mereka, maka terkadang dituntut, ya, untuk tinggal bersama orang-orang kafir dan orang-orang seperti itu, kalau kita dalam rangka mendakwahi mereka. Dan tentunya kita harus memiliki ilmu di dalam berdakwah tersebut. Wallahu a'lam. Mohon disampaikan dalil boleh dimulainya sholat zuhur di rumah untuk akhwat ba'da azan atau setelah selesai ikhwan sholat Jumat. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang hal ini, dan beliau mengatakan kalau sudah masuk waktu sholat, wanita di rumah bisa langsung sholat tanpa menunggu iqamah muadzin. Dalilnya adalah dalil-dalil umum, ya, perintah untuk bersegera melakukan sholat atau melakukan suatu kebaikan tanpa menunda-nundanya. Iya, wallahu alam. Saya mau bertanya, apakah makan daging tokek itu haram atau halal? Tokek itu haram. Tokek itu haram, demikian pula cicak haram, ya, dan sebangsanya, sebangsa tokek, cicak, ya, itu hukumnya haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Sebab Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh tokek dan membunuh cicak. Dan ulama menjelaskan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu haram untuk dimakan. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah haram untuk dimakan. Di samping itu, dia termasuk hewan khaba'ith, hewan yang menjijikan. Khaba'ith, hewan yang menjijikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Nabi SAW mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, hal-hal yang menjijikkan. Ini tugas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan ini salah satu kaidah, ya, karena ditanyakan berikutnya, dan bagaimana ciri-ciri hewan yang halal atau haram dimakan? Bagaimana ciri-ciri hewan yang halal atau dimakan atau haram dimakan? Ini salah satu cirinya yang disebutkan para ulama apabila dia diperintahkan untuk dibunuh. Demikian pula hewan yang haram dibunuh seperti kodok, iya, haram dimakan karena haram dibunuh. Demikian pula semut, burung hudhud, iya, dan lainnya dari hewan-hewan yang haram untuk dibunuh. Iya, maka haram pula untuk dimakan. Karena bagaimana memakannya kalau tidak dibunuh? Baik. Demikian pula hewan yang haram diperjualbelikan. Hewan yang haram diperjualbelikan tidak boleh untuk dimakan. Seperti anjing, kemudian kucing, seperti yang pernah kita bahas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing. Abu Zubair rahimallahu taala bertanya kepada Jabir tentang anjing dan kucing. Maka kata Jabir radhiyallahu taala anhu, zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli atau memakan anjing dan kucing. Innallaha idza harrama syai'an harrama akluhu, harrama thamanahu. Dan telah disebutkan dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Maka hewan yang diharamkan jual belinya adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Demikian pula hewan yang bertaring dari kalangan hewan buas atau berkuku tajam, seperti burung-burung yang buas yang memangsa dengan taring dan kukunya tersebut, ini haram dimakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut, hewan yang bertaring dari kalangan binatang buas. Demikian pula hewan yang telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, pengharamannya, ya, seperti daging babi, jelas ada dalam Al-Qur'an, dan yang lainnya yang disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, hamba Allah di Cintaratu, Pak Ustaz, tolong sebutkan macam-macam zina dan hukumnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah dituliskan bagi anak Adam bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Dia akan mendapati hal tersebut, ya, tidak bisa dihindari. Fal ainani zinahum an-nazar. Kedua mata zinanya adalah memandang. Yani memandang, kalau dia laki-laki memandang wanita yang bukan istrinya atau bukan mahramnya tanpa ada suatu keperluan tertentu, atau memandang karena suatu keperluan dengan syahwat. Wal udhunani zinahum al-istima'. Demikian pula dua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahuma al-kalam. Sedangkan lisan zinanya adalah pembicaraan tentang zina. Wal yad zinaha al-batsh. Demikian pula tangan zinanya adalah memegang. Wal rijl zinahuma al-khuta. Kaki zinanya adalah melangkah ke tempat perzinahan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati itu juga berzina dengan berangan-angan dan menginginkan perzinahan. Wa yusaddiqu dzalikal farj aw yukadzibuh. Dan yang merealisasikan atau membenarkan atau puncaknya itu zina dengan kemaluan. Taib. Atau dia tidak melakukannya. Taib. Ustaz, di masjid kami ada zikiran yang dinamakan zikir fidha. Bagaimana hukumnya? Mohon beri penjelasannya. Pertama, kita tidak mengetahui dalil dari Al-Quran was Sunnah tentang adanya zikir ini. Maka sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebid'ahan. Sebagaimana yang kita jelaskan, bid'ah di dalam agama. Ya. Namun kita tidak bisa mengatakan zikir itu hukumnya bagaimana karena tidak diberikan penjelasan di dalam pertanyaan. Coba dikirimi lagi bagaimana bentuk zikirnya. Namun di sini kita hanya memperingatkan dari namanya saja ini tidak berdasarkan dalil. Namun bisa saja namanya tidak berdasarkan dalil, namun hakikatnya dia berdasarkan dalil. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana bentuk zikirnya. Apakah dilakukan berjamaah? Kalau berjamaah itu bid'ah. Dan bagaimana lafaz-lafaz zikir? Bisa jadi lafaz-lafaz zikir itu bukan sekedar bid'ah, tapi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau terkandung di dalamnya permohonan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tolong disampaikan di SMS lagi bagaimana bentuk zikirnya dan bagaimana lafaz-lafaznya. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya kami mohon